Oke, baik kawan-kawan. Kita ketemu lagi di channel Rini Story. Kali ini saya akan kembali membawakan cerita yang cukup lama tertunda ya, yaitu Petaka Keranda Tua. Agar kalian bisa memahami cerita di video kali ini, silakan kalian dengarkan dulu cerita bagian 1 dan 2-nya agar kalian paham dengan isi jalan cerita di video ini. Baik, begitu saja. Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan selamat mendengarkan. Melanjutkan cerita kemarin. Setelah Adit ditarik masuk ke dalam keranda oleh hantu yang memakai mukena itu, Adit pun tidak sadarkan diri. Nenek Adit sangat cemas dengan Adit atas kejadian tadi. Kejadian saat Adit bertengkar dengan ayah tirinya. Kecemasannya pun semakin bertambah karena hingga larut malam Adit tak kunjung pulang. Nenek Adit yang memang rajin beribadah, malam itu seperti merasakan ada firasat buruk yang terjadi kepada Adit. Hingga di waktu bersamaan dengan apa yang sedang dialami oleh Adit, Nenek Tika melakukan sholat dan terus mendoakan Adit agar dia dijauhkan dari segala mara bahaya. Entah sebuah kebetulan atau memang doa dari Nenek Adit yang memberi perlindungan kepadanya. Adit yang sedang pingsan di dalam keranda itu entah mengalami mimpi atau sebuah halusinasi. Namun di dalam pingsannya, Adit merasa dirinya sedang berada di padang pasir yang sangat luas tanpa memakai sehelai pakaian. Ia yang kebingungan terus berjalan menyusuri padang pasir itu. Namun, semakin jauh dia berjalan, pasir yang dia injak terasa semakin panas. Ditambah lagi, rasa haus yang belum pernah ia rasakan sebelumnya benar-benar terasa menyiksa tenggorokannya. Hingga pada saat dia mulai benar-benar merasa lelah, tiba-tiba ia melihat ada sebuah sumur yang tak jauh darinya. Sejenak ia merasa bingung. Mengapa ada sebuah sumur besar di tengah padang pasir? Berharap di dalam sumur itu ada air, Adit langsung berjalan gontai menuju sumur itu. Namun, setelah sampai di sumur tersebut, Adit malah dibuat terkejut saat Adit melihat isi sumur itu yang ternyata isinya bukan air, melainkan ada 2 orang manusia yang tergeletak di dalam sumur itu, berbalutkan kain kapan berbentuk pocong. Namun yang semakin membuat Adit terkejut, ternyata 2 orang di dalam sumur itu adalah Ilham dan Fajri.
Adit mencoba memanggil mereka karena Adit melihat kedua temannya itu masih bergerak, seperti sedang merasakan kesakitan. Mata keduanya pun terbuka. Namun Fajri dan Ilham seperti tidak bisa melihat keberadaan Adit. Bahkan panggilan Adit pun seperti tak terdengar oleh mereka. Di saat itu Adit benar-benar merasa sedih melihat kedua teman dekatnya dalam keadaan seperti itu. Hingga tiba-tiba terdengar suara tawa wanita dari belakang Adit. Sontak Adit pun langsung menoleh ke arahnya. Dan ternyata itu adalah wanita yang selalu menghantui Adit dan teman-temannya, yaitu wanita bermukena dengan mata yang bolong. Saat itu Adit hanya terdiam melihat sosok wanita itu. Dengan keadaan Adit yang tidak memakai busana, wanita itu melemparkan sebuah pakaian kepada Adit dan menyuruhnya untuk memakai pakaian itu. Pakailah baju itu, Adit, untuk mengakhiri segala kebusukanmu dan agar engkau tidak berbuat dosa lagi di dunia. Saat itu Adit tidak bisa berucap apapun. Dan wanita itu pun kembali berucap, Adit, ini hanya hukuman sementara. Di akhirat nanti kau akan mendapatkan hukuman yang lebih keras, buah dari perbuatanmu selama di dunia. Jadi cepat pakailah baju itu, agar engkau tak berbuat dosa lagi di dunia. Saat itu juga Adit mengambil baju itu, yang ternyata adalah sebuah gamis muslim pria. Pada saat Adit akan memakainya, hantu wanita itu tiba-tiba mundur menjauh dari Adit. Perlahan tubuh wanita itu tertutup oleh kabut yang sangat tebal. Hingga akhirnya bersamaan dengan hilangnya kabut itu, sosok wanita itu pun ikut menghilang. Namun tiba-tiba dari arah belakang ada suara seorang pria yang memanggil nama Adit. Saat Adit menoleh, ternyata itu adalah Pak Hamdan. Sambil mengulurkan tangannya, Pak Hamdan berkata, Bismillah, Alhamdulillah, ya Allah, bantulah aku melindungi dan menyelamatkan seorang hambamu yang sedang hilap dan tersesat di jalanmu. Adit, ayo kita pulang dan bertobatlah, mohon ampun kepada Allah. Adit yang tidak bisa berbicara apa-apa saat ditemui sosok wanita tadi. Anehnya kini ia bisa menjawab perkataan Pak Hamdan. Iya Pak Hamdan, saya ingin pulang. Saya akan memakai dulu baju ini karena saya malu jika pulang dengan keadaan telanjang. Tidak, Dit. Itu bukan baju. Coba kamu lihat. Adit pun melihat baju yang dipegang olehnya. Dan ternyata yang dipegang olehnya bukanlah baju, melainkan sebuah kain kapan. Jika kamu memakai baju itu, maka nasib kamu akan sama seperti kedua temanmu, Dit, ucap Pak Hamdan kembali. Lalu
bagaimana dengan Ilham dan Fajri, Pak Hamdan? Biarkan, kita tidak bisa berbuat banyak. Yang terpenting saat ini kamu harus pulang. Adit pun membuang kain kapan itu dan langsung memegang uluran tangan Pak Hamdan. Saat memegang tangan Pak Hamdan, Adit langsung tak sadarkan diri. Hingga ia merasa ada di dalam sebuah kegelapan yang amat sangat gelap. Samar-samar ia mendengar suara orang-orang yang sedang berdoa. Hingga akhirnya ia pun kembali tersadar. Saat membuka mata, ia melihat di sekelilingnya ada orang-orang yang sedang membacakan Al-Quran. Orang-orang itu ialah warga Kampung Kelapa. Terdapat pula Pak Hamdan dan neneknya, yang ternyata Adit berada di dalam masjid. Melihat Adit yang tersadar, neneknya langsung memeluk Adit sambil menangis. Saat itu juga Pak Hamdan menghampiri Adit dan berkata, "Alhamdulillah Dit, Allah memberimu kesempatan kedua. Saya harap kamu mau bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah." Adit pun menangis dan berterima kasih kepada orang-orang yang ada di sana, terutama kepada Pak Hamdan. Singkat cerita, dari sejak kejadian itu, sikap Adit menjadi berubah. Kini, dia tidak lagi mau bermabuk-mabukan. Bahkan, kini dia sangat dekat dengan Pak Hamdan. Sedikit demi sedikit, ia pun mulai sering ke masjid. Bukan untuk mencuri kotak amal lagi, melainkan untuk melakukan salat berjamaah bersama warga. Warga pun yang melihat Adit telah berubah, menjadi banyak yang simpati kepadanya. Namun, lain dengan Pito dan Wawan. Setiap bertemu dengan Adit, Pito dan Wawan sering menghasut Adit dengan selalu menyodorkan miras kepadanya. Bahkan sering mengejeknya karena perubahan sikapnya. Hingga pada suatu malam, seperti biasa, Pito dan Wawan yang kini hanya tinggal berdua selalu merasa kurang jika sedang mabuk-mabukan, karena keduanya tidak memiliki uang lagi. Dengan keadaan mabuk, mereka berdua berkeliling kampung untuk mencari sesuatu yang bisa mereka curi. "Pit, kita maling ayam aja deh," ujar Wawan kepada Pito. "Ah, masa ayam lagi, Wan? Mana cukup buat beli miras. Paling ayam Pak Juki tinggal satu," jawab Pito. "Yah, gimana lagi, Pit? Gak ada lagi yang bisa kita curi," jawab Wawan kembali. Akhirnya karena tidak ada pilihan lain, mereka pun bergegas menuju rumah Pak Juki untuk mencuri ayamnya. Sesampainya di rumah Pak Juki, saat mereka akan mencuri ayam, tiba-tiba Pito memberhentikan Wawan untuk melakukan aksinya. "Tunggu-tungguan, gak usah deh, gak usah nyuri ayam, tanggung." Wawan pun mengerutkan keningnya.
mendengar ucapan Pito. "Tunggu deh Wan, bentar lagi sampai benar-benar sepi. Mending kita ambil itu aja," ucap Pito sambil menunjuk ke arah motor Pak Juki yang terparkir di halaman rumahnya. Wawan pun tersenyum dan menyetujui rencana Pito. Singkat cerita, dengan cara mengendap-endap, akhirnya mereka pun berhasil membawa lari motor Pak Juki. Mereka pun langsung menuju ke rumah penadah motor curian. Di perjalanan, di atas motor, mereka berdua tertawa-tawa atas keberhasilan mereka. Hingga tiba-tiba, di tengah perjalanan, tanpa mereka sadari, di jok paling belakang, ternyata sudah menumpang sosok hantu wanita bermukena itu. "Pit, lu kok lambat banget sih bawa motornya?" Iya gak tahu kok, jadi berasa berat gini nih motor." Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba dari arah belakang, hantu itu berkata, "Kan sekarang kita bertiga, Mas." Lalu ia pun tertawa mendengar ada suara perempuan di belakang mereka. Mereka pun langsung melirik ke arah belakang. Dan saking terkejutnya melihat penampakan hantu di jok belakang mereka, Wawan dan Pito pun sampai terjatuh dari motor. Badan mereka pun terguling di atas aspal. Namun untunglah saat itu motor tidak terlalu kencang, hingga tidak menyebabkan luka yang benar-benar serius. Wawan pun langsung berdiri sambil memegang tangannya yang memar. Matanya melirik ke seluruh penjuru jalan. Ia melihat motor curiannya masih tergeletak di tengah jalan. Tapi anehnya, ia tidak melihat keberadaan Pito. Wawan pun terus berteriak memanggil nama Pito. Namun anehnya, tak ada jawaban sama sekali. Dan tak ada tanda-tanda keberadaan Pito. Hingga pada saat Wawan memanggil Pito kembali, tiba-tiba dari arah belakang ada yang menjawab, "Apa Wan? Kamu mau ikut juga?" Seketika Wawan terkejut mendengar suara di belakangnya. Ia tak mau menoleh ke arah belakang karena Wawan tahu itu adalah suara hantu wanita bermukena itu. Namun tiba-tiba, dengan sekejap mata, hantu itu sudah berada di depan Wawan dengan posisi yang sangat dekat dengan wajahnya. Tak kuasa melihat kehancuran wajah hantu itu. Akhirnya Wawan pun pingsan. Cerita pun beralih kepada Adit yang sedang melakukan salat malam di kamarnya. Awalnya ia melakukan salat dengan khusyuk. Namun
saat ia sedang ruku di rakaat terakhir. Samar-samar Adit melihat ada seseorang di belakangnya yang sedang mengikuti gerakan Adit. Dengan hati yang bimbang dan mulai timbul rasa takut, Adit pun terus melanjutkan sholatnya. Hingga pada saat sholatnya selesai dan mengucap salam ke kiri dan ke kanan, Adit dikejutkan pada saat ia mengucap salam ke arah kanan. Karena saat ia menoleh, wajahnya langsung berpapasan dengan hantu wanita itu. Seketika ia berteriak dan lari ke dalam rumah. Cerita pun berlanjut ke waktu subuh, di mana seperti biasa para warga sedang berjalan ke arah masjid saat mendengar suara azan dari Pak Hamdan. Pak Hamdan yang selesai mengumandangkan azan, tiba-tiba ia ingin buang air kecil. Ia pun langsung beranjak ke arah toilet. Saat itu juga warga yang ingin sholat mulai memasuki masjid. Tapi tiba-tiba saat mereka masuk ke dalam masjid, mereka pun begitu terkejut ketika mereka melihat keranda tua itu ada di tengah-tengah masjid. Melihat itu, mereka pun merasa heran. Hingga datanglah kembali Pak Hamdan dari toilet. Melihat ada keranda itu, Pak Hamdan pun ikut terkejut. Salah satu warga pun bertanya kepada Pak Hamdan, "Pak, kenapa kerandanya ada di sini?" "Lah, justru saya yang mau tanya sama kalian. Kenapa ada keranda di sini? Tadi pas saya azan, keranda itu gak ada di sini." Mereka semua pun berniat menyimpan keranda itu ke tempatnya kembali. Namun saat mereka mendekati keranda itu, tiba-tiba mereka semua mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Perasaan mereka sudah mulai tidak enak. Sebelumnya sudah 2 kali mereka mencium bau bangkai dari keranda itu. Dan saat keranda itu mengeluarkan bau bangkai, pasti selalu ada jenazah di dalamnya. Pak Hamdan yang selalu menjadi orang pertama membuka keranda itu. Kali ini ia bergegas kembali membuka keranda itu, yang pada akhirnya dibantu oleh 3 orang warga di sana mengangkat penutup keranda itu. Setelah keranda itu terbuka, apa yang mereka semua duga ternyata benar. Lagi-lagi di dalam keranda itu ada sesosok jenazah yang sudah berbalutkan kain kafan. Namun kali ini mata mayat itu melotot dengan mulut yang terbuka. Dan kalian tahu mayat itu siapa? Mayat itu adalah Pito. Setelah semalam dia menghilang saat diganggu sosok hantu bermukena
bersama Wawan. Ternyata Pito kini berada di dalam keranda itu. Sudah berbalutkan kain kapan.